Halo teman-teman, ketemu lagi di channel kami Investasi Kesehatan. Kali ini kita akan membahas topik kista ovarium. Dan supaya tidak gagal paham, simak sampai selesai, jangan di skip ya. Salam sehat sampai tua. Hai teman-teman semua, ketemu lagi di channel Investasi Kesehatan. Sebelum kita mulai pembahasannya, jangan lupa untuk subscribe ya, supaya kami tambah semangat untuk membuat video-video selanjutnya yang penuh ilmu dan mudah-mudahan bermanfaat bagi orang banyak. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita bahas materinya. Salam sehat sampai tua. Cekidot. Jadi begini, kita mulai pembahasan tentang kista ovarium ini mulai dengan mengerti tentang apa itu kista. Jadi kita bukan masuk dalam kista ovarium dulu, tapi apa itu kista. Jadi definisinya, kista itu adalah cairan yang ada di ruangan tertentu, di dalam kantong tertentu, yang seharusnya tidak ada kantong di tempat itu. Ya. Jadi ada kantong isinya air, itu namanya kista. Kista itu bisa di mana? Bisa di mana-mana. Nah, yang kebetulan kalau yang saya bahas kista ovarium. Tetapi sebenarnya kista itu bisa misalnya di ginjal, kista di liver, kista di pankreas, dan kista di mana-mana di tubuh kita itu bisa. Cuman untuk kandungan ini yang kita bahas terutama adalah kista ovarium atau kista di indung telur. Ada kista-kista yang lain seperti kista parovarial cyst, jadi kista paratuba. Ada juga yang disebut polikistik ovarium, jadi kista kecil-kecil di indung telur. Tetapi untuk polikistik ovarium ini nanti kita akan bahas di video yang lain. Kita akan bikinkan bahasan tersendiri karena ini pembahasannya agak berbeda dengan kista-kista yang lain. Nah, jadi kalau ini tadi kista kita udah tahu, kista ovarium adalah kista, ya, kantong yang isinya cairan yang berada di indung telur. Indung telur yang ini nih. Nah, nanti kalau jadi kista seperti ini nih. Nah, pertanyaan berikutnya adalah siapa saja yang bisa kena kista? Jawabannya adalah semua orang, mulai dari dia baru lahir sampai dia usia reproduksi, sampai setelah menopause pun dia bisa timbul yang namanya kista ini. Nah, kista sendiri ada bermacam-macam, nanti kita akan bahas, ada kista fungsional dan kista-kista yang lain. Nanti kita akan bahas berikutnya, tapi pembahasan berikutnya ini adalah kita tentang gejala dan tandanya dan bagaimana mendiagnosanya. Gejalanya dan tandanya, pada ukuran kista yang kecil, rata-rata kista ini tidak menimbulkan gejala kecuali kista coklat. Ingat ya pembahasan tentang nyeri pada saat haid yang ini nih. Ini di video yang ini nih. Anda bisa nonton videonya di situ. Nah, itu kista coklat. Nah, yang saya bahas di sini, saya nggak bahas lagi tentang kista coklat, tetapi kista coklat Anda bisa lihat di video ini. Nah, kita bahas tentang kista-kista yang lain. Kista lutein, kista kemudian ada yang simplex, ada yang multilokuler, ada yang kista yang borderline, ada kista yang dermoid, dan gejala dan tandanya biasanya salah satunya bisa terjadi gangguan haid. Kemudian yang kedua bisa terjadi pembesaran di perut pada kista yang ukurannya sudah besar. Kemudian bisa terjadi nyeri. Nyeri ini akan terjadi pada pasien-pasien dengan kista yang terinfeksi atau kista yang terpuntil
atau kistanya pecah. Nah, itu adalah tentang gejala dan tandanya. Terus pemeriksaannya apa? Pemeriksaan yang kita lakukan adalah kemudian ultrasound paling tidak. Jadi ultrasonografi, USG. Ya. Setelah kita lakukan USG, maka Anda akan bisa dilihat kistanya ini kira-kira yang mana, ukurannya seberapa, apakah bersekat-sekat atau tidak, apakah dicurigai ada perlengketan dengan organ-organ lain atau tidak. Baru dari situ kemudian akan diputuskan apakah akan dilakukan tindakan atau belum perlu dilakukan tindakan. Nah, pertanyaan berikutnya yang timbul adalah faktor risiko apa yang bisa menyebabkan orang menjadi lebih mudah terkena kista ovarium. Nah, jadi faktor risikonya itu salah satunya adalah pengobatan infertilitas atau pengobatan orang-orang yang susah hamil. Kemudian dia juga bisa karena obat-obat tertentu, misalnya tamoxifen. Atau dia karena kehamilan juga bisa menyebabkan kista. Makanya pada kehamilan awal-awal kadang-kadang bisa terjadi kista. Itu kita evaluasi dulu. Dokternya tidak akan terburu-buru kemudian bilang bahwa Bu ini harus operasi, tapi biasanya akan dilihat dulu karena adanya hormon-hormon kehamilan bisa menyebabkan timbulnya kista yang fungsional, jadi kista yang normal. Kemudian bisa juga karena penggunaan talak, terutama yang berlebihan pada bagian misfinya. Bisa juga karena ada faktor keturunan secara genetik ada, ya. Atau ada orang dengan keturunan dengan kanker atau tumor di payudara. Ini adalah faktor-faktor risiko yang mempermudah terjadinya kista pada wanita. Jadi biasanya pasien ketika sudah dibilang kista, seringkali tanya, kistanya stadium berapa, Dok? Nah, jadi begini, yang namanya kista itu kita tidak pakai stadium. Yang namanya kista tidak pakai stadium. Yang pakai stadium adalah kanker. Terus bedanya kista, tumor sama kanker itu apa? Nanti tak bikinin video sendiri. Terlalu panjang nanti kalau di sini. Tetapi ingat ya tadi ya, kista tidak pakai stadium. Kista yang kita lihat hanya ukurannya, sekatnya, tebal dindingnya, ada isi di dalamnya atau tidak. Nah, contohnya yang saya tadi sebutkan tadi, kista dermoid, isinya ada di dalamnya. Nanti kista dermoid kita bikinkan video sendiri karena nanti terlalu panjang juga. Nah, apakah kista ini kemudian harus diangkat atau tidak, itu sangat tergantung dari morfologinya. Namanya morfologi, bentuknya dan ukurannya, dan apakah dia mengganggu organ sekitarnya atau tidak. Bisa juga kalau dia mengganggu fungsi reproduksinya, jadi dia bisa menyebabkan infertilitas atau susah hamil, maka ada kemungkinan dia juga dilakukan tindakan operasi. Nah, operasinya bagaimana? Tergantung bentuk sekatnya dan yang lain-lain ini. Intinya ada yang namanya indeks morfologi. Jadi kami sebagai dokter akan menghitung indeks morfologinya berapa, beresiko tinggi terjadi kanker atau tidak. Kemudian biasanya juga salah satunya sering disarankan untuk pemeriksaan laboratorium yang namanya CA125. CA125 ini adalah salah satu tumor marker untuk kista ovarium yang bisa mengarahkan kita kira-kira kistanya ganas atau tidak. Ada juga CA199. Nah, itu juga bisa mengarahkan jangan-jangan ini kistanya kista coklat.
misalnya seperti itu. Jadi operasinya bagaimana? Dibuang tumornya tok, jadi kita kupas tok kistanya, atau kita buang sama indung telurnya, atau kita buang semuanya. Itu saya nggak bisa ngomong di sini karena sangat tergantung dari yang macam-macam tadi. Bahkan kalau kita sudah tahu kira-kira ini ganas, kita akan konseling pasien bahwa dilakukan pengangkatan rahim, pengangkatan tuba saluran telur, pengangkatan indung telur, dan pengangkatan kelenjarnya. Jadi dibuang banyak sekali yang dibuang. Itu kalau kita sudah fix bahwa ini sesuatu yang ganas. Jadi itulah kira-kira, meskipun ini belum lengkap ya, karena kalau lengkap kuliah 5 tahun nanti kita ini ya. Itulah kira-kira tentang kista. Buat Anda yang masih belum mengerti atau ada yang ingin ditanyakan, silahkan tanya di kolom komentar ya. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sehat, sampai tua. Gimana teman-teman? Sudah pada mengerti apa belum? Nah, kalau udah pada ngerti, jangan lupa untuk di like ya, dan share link ini ke sebanyak mungkin media sosial supaya makin banyak orang yang mendapatkan manfaat dari menonton video ini. Nah, bagi yang belum ngerti atau ada pertanyaan, silahkan tulis pertanyaan dan komen Anda di kolom komentar. Oke, salam sehat, sampai tua.